Hai sahabat Daftar Fakta. Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayah kabupaten ini. Dan konon, sejarah nama Jombang tidak terlepas dari pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu. Dan inilah sejarah Kabupaten Jombang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada masa kerajaan Majapahit, Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedangkan Gapura Selatan adalah desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng. Dalam logo Kabupaten Jombang memang terdapat gerbang dan benteng yang melambangkan bahwa zaman dahulu Jombang adalah benteng Majapahit atau Mojopahit yang di sebelah barat. Hingga kini, banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan nama Mojo. Di antaranya adalah Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di kawasan, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram, Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian sebagai bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-18. Tahun 1811, didirikan Kabupaten Mojokerto, meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Trowulan atau pusat kerajaan Majapahit masuk dalam kewedanan Jombang. Alfred Russel Wallace 1823 sampai 1913. Naturalis asal Inggris yang memformulasikan teori evolusi dan terkenal dengan garis Wallace, pernah mengunjungi dan bermalam di Jombang saat mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia. Tahun 1910, Jombang memperoleh status kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Raden Adipati Arya Surodiningrat menjadi bupati pertama. Dia juga biasa disapa Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat. Dia juga merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir Majapahit. Lantas, dari mana asal nama Jombang? Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat Jombang, hal ini tidak lepas dari sosok Kebo Kicak dan Surontanu. Dalam cerita itu disebutkan, Kebo Kicak adalah seorang yang dikutuk orang tuanya sehingga menjadi kepala kebo atau kerbau. Setelah berkepala kerbau dengan tetap berbadan manusia, Kebo Kicak berguru kepada seorang Kiai Sakti Mandraguna. Setelah bertahun-tahun belajar pada kiai tersebut, Kebo Kicak menjadi seorang yang soleh. Dan siapakah Surontanu? Konon, di sebuah kadipaten kerajaan Majapahit yang kelak disebut sebagai Kabupaten Jombang, terdapat seorang perampok sakti bernama Surontanu. Dia adalah penjahat nomor 1 dan paling ditakuti masyarakat di sekitar Jombang. Tidak ada satu orang pun yang mampu menangkap Surontanu. Alkisah, huru-hara di masyarakat didengar oleh Kebo Kicak. Atas perintah sang guru, Kebo Kicak turun gunung untuk menghentikan kejahatan Surontanu. Setelah berpetualang beberapa hari, Kebo Kicak berhasil menemukan Surontanu. Tanpa panjang lebar, keduanya beradu kesaktian. Setelah bertarung beberapa lama, Surontanu terdesak. Dia melarikan diri hingga ke sebuah rawa yang terdapat banyak tanaman tebu. Dengan kesaktiannya, Surontanu berhasil masuk ke rawa tebu. Kemudian Kebo Kicak menyusul masuk ke rawa yang sekarang terletak di wilayah Jombang. Namun, Surontanu dan Kebo Kicak yang masuk ke dalam rawa tebu tidak pernah kembali lagi. Entah apa yang terjadi dengan mereka. Hingga sekarang, masyarakat tak menemukan jasad maupun makam mereka. Ada juga versi lain terkait Kebo Kicak. Salah satu versinya mengisahkan bahwa Kebo Kicak adalah sosok ksatria. Dia mengobrak-abrik kerajaan Majapahit untuk mencari ayah kandungnya yang bernama Pati Pangulang Jagat. Setelah bertemu Pati Pangulang Jagat, Kebo Kicak diminta menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar anak sang Pati. Cara membuktikannya tak mudah. Kebo Kicak diminta mengangkat batu hitam di Sungai Berantas. Dalam upayanya itu, Kebo Kicak harus berkelahi dengan Bajul Ijo. Usaha Kebo Kicak membuahkan hasil. Setelah berhasil membuktikan bahwa dirinya anak kandung Pati Pangulang Jagat, Kebo Kicak diberi wewenang menjadi penguasa wilayah barat.
Ambisi kekuasaan yang tinggi membuat Kebo Kicak tak pernah puas. Dia bertarung dengan saudara seperguruannya yaitu Surontanu demi memperebutkan pusaka benteng milik Surontanu. Konon, pertempuran kedua orang tersebut berlangsung amat dahsyat. Saat keduanya bertarung, muncul cahaya hijau dan abang atau merah. Dari penggabungan kata hijau dan abang tersebut muncullah sebutan Jombang. Kini, warna hijau dan merah tua begitu mencolok dalam logo Kabupaten Jombang. Warna dari perisai berarti perpaduan dua warna, Jo dan Bang, hijau dan abang, sama dengan Jombang. Warna hijau bermakna kesuburan, ketenangan, kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara warna merah berarti keberanian, dinamis, dan kritis. Tapi, ada pula yang menyebut hijau mewakili kaum santri atau agamais, sementara abang mewakili kaum abangan atau nasionalis atau kejawen. Dan itulah sejarah atau asal-usul Kabupaten Jombang.